Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Burlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akta perdamaian di pengadilan atau akta Pandeding. Akta Pandeding ini berdasarkan pasal 1851 KUHP Perdata dan pasal 130 HIR. Jadi di mana akta ini akan mengakhiri suatu perkara atau menghalangi suatu gugatan atau tuntutan. Namun sebelum kita membahas tentang akta Pandeding ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan berita penting dari literatur hukum. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita sering mendengar perdamaian, baik itu di pengadilan atau di luar pengadilan. Nah, perdamaian ini seringkali diingkari oleh salah satu pihak. Namun berdasarkan perdamaian akta di bawah tangan, apabila memang ada kesalahan tentang nama, tentang pokok dari perdamaian tersebut, maka perdamaian tersebut boleh dibatalkan. Nah, apabila sudah sesuai dengan formilnya atau aturan yang ditentukan oleh undang-undang, maka akta perdamaian tersebut tidak bisa dibatalkan. Nah, kemudian apa perbedaan akta di pengadilan dan akta di luar pengadilan? Kalau akta di pengadilan yang diajukan permohonannya ke majelis hakim, maka majelis hakim akan mengeluarkan akta perdamaian yang disebut dengan akta Pandeding. Nah, di mana keuntungan akta Pandeding ini? Akta Pandeding ini apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian tersebut, maka kita tidak perlu mengajukan gugatan kembali atau gugatan wan prestasi lagi kepada pengadilan terhadap perjanjian yang sudah diingkari ini. Karena apa? Akta Pandeding sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, akta Pandeding ini kedudukannya sama dengan keputusan pengadilan. Jadi tidak perlu mengajukan gugatan kembali untuk melakukan eksekusi isi perjanjian tersebut, maka berdasarkan akta Pandeding kita bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri di mana kita berada. Nah, kemudian ya, kalau akta di bawah tangan ya akta biasa yang bisa saja suatu saat diingkari oleh para pihak dan bisa saja isi perjanjiannya tidak dipenuhi oleh para pihak baik sebagian atau keseluruhan. Nah, kemudian akta Pandeding ini pada umumnya perdamaian yang dilakukan di pengadilan. Jadi apabila kita mengajukan gugatan, baik itu gugatan wan prestasi atau itu gugatan perbuatan melawan hukum, kemudian setelah kita sidang pertama, biasanya pengadilan negeri menyarankan kita atau suatu langkah, yaitu namanya masa mediasi selama 30 hari. Dan apabila memungkinkan terjadinya perdamaian, para pihak bisa mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa mediasi selama 30 hari ke depannya. Berarti totalnya ada 60 hari untuk kita melakukan perundingan perdamaian melalui hakim mediator, baik yang ditunjuk oleh pengadilan maupun yang kita tunjuk sendiri, yaitu ada yang namanya mediator publik atau mediator yang di luar pengadilan. Nah, kalau mediator yang kita tunjuk sendiri, maka kita yang membayar honorium bagi mediator tersebut gitu. Tapi kalau ditunjuk oleh pengadilan, maka negara yang akan membayarnya. Nah, jika tercapai kata sepakat dalam perundingan mediasi tersebut, maka keputusan tersebut bisa kita daftarkan sebagai akta perdamaian yang disebut Pandeding, atau cukup para pihak bertanda tangan dan selesai urusan, itu namanya akta di bawah tangan. Nah, akta yang ditandatangan sepihak oleh
para pihak, maka itu adalah akta di bawah tangan. Apabila salah satu mengingkari perjanjian tersebut, maka kita tidak bisa memohon eksekusi ke pengadilan terkecuali mengajukan gugatan wan prestasi berdasarkan akta perdamaian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Nah, bagaimana dengan akta pendading? Nah, akta pendading ini apabila diingkari oleh salah satu pihak, maka kita bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri tanpa melalui gugatan wan prestasi. Jadi akta pendadingan itu artinya akta perdamaian yang disahkan oleh majelis hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi itulah terkait dengan akta pendading. Jadi saya sampaikan lagi, akta pendading ini adalah akta perdamaian yang dibuat di pengadilan, kemudian dimohonkan oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada majelis hakim untuk dibuat akta perdamaian. Nah, akta perdamaian tersebut disebut dengan akta pendading. Nah, akta pendading ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan kekuatan hukum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian, apabila ada pertanyaan atau ada koreksi atau ada saran dan pendapat terkait dengan akta pendading, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan kita jawab. Apabila ada koreksi atau pendapat yang berlainan dengan kita, silahkan juga ditulis di kolom komentar di bawah ini, akan kita ikuti. Yang penting saran dan pendapat tersebut bersifat membangun terkait dengan channel literatur hukum ini ke depannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.